Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Jadwal Liga Eropa akan mainkan laga terakhir fase klasemen pada dini hari nanti. Manchester United dan Tottenham Hotspur dalam pertaruhan langsung lolos ke 16 besar. Liga Eropa bakal menggelar matchday ke-8 alias matchday terakhir di fase klasemen pada hari Jumat 31 Januari pukul 3 pagi waktu Indonesia Barat. Total 18 laga bakal main di jam yang sama. Untuk diketahui, aturan baru klasemen Liga Eropa mirip seperti Liga Champions di musim ini. Aturannya adalah tim yang finish di peringkat pertama sampai ke-8 akan langsung lolos ke babak 16 besar Liga Eropa. Tim di peringkat 9 sampai 24 akan menjalani playoff ke 16 besar. Sisanya di tim peringkat 25 sampai 36 gugur. Sejauh ini baru Lazio yang dipastikan langsung lolos ke babak 16 besar Liga Eropa. Lazio duduk di peringkat pertama dengan 19 poin dari 7 laga. Dua wakil Inggris yakni Manchester United dan Tottenham Hotspur sebenarnya lagi di zona aman untuk langsung lolos ke babak 16 besar. MU sedang ada di peringkat keempat dengan 15 poin dan Tottenham Hotspur di peringkat ke-6 dengan 14 poin. Akan tetapi poin kedua tim itu masih bisa disalip oleh 7 tim di bawahnya. 4 diantaranya adalah tim yang ada di zona playoff. Manchester United bakal bertemu Steaua Bukarest, ada di peringkat ke-8 dengan 14 poin. Tottenham akan menjamu IP Elfsborg. Lawannya itu ada di peringkat ke-20 dengan 10 poin. Nasib MU dan Tottenham turut dipengaruhi oleh tim-tim lain. Kemenangan adalah harga mati bagi MU dan Tottenham jika mau amankan tiket langsung lolos ke babak 16 besar Liga Eropa. Manchester United akan menghadapi FCSB dalam pertandingan Liga Eropa pada hari Jumat 31 Januari dini hari waktu Indonesia Barat dengan harapan bisa memastikan tempat di babak 16 besar tanpa harus melalui playoff. Persiapan dilakukan di Carrington sebelum tim terbang ke Rumania untuk menghadapi FCSB. Sementara itu, jurnalis asal Rumania, Cesar Titor, mengungkapkan bahwa peluang FCSB untuk meraih hasil positif melawan MU tetap terbuka. Dia menilai bahwa meskipun tim asuhan Elias Charalambous itu kerap dianggap sebagai tim non-unggulan, mereka telah menunjukkan performa impresif dengan mengalahkan tim seperti PAOK, Midtjylland, dan Karabakh. Kunjungan Manchester United ke Rumania disebut sebagai peristiwa yang sangat besar bagi sepak bola di negara tersebut, mengingat bahwa tim-tim asal Rumania sudah lama tidak berpartisipasi di Liga Champions. Kehadiran klub sebesar United memberikan gairah tersendiri bagi para penggemar sepak bola di Bukares. Meskipun tim Inggris itu belum mampu kembali kejayaan mereka dalam beberapa tahun terakhir, klub ini tetap dihormati dan memiliki para penggemar di Rumania. Stadion Arena Națională yang akan menjadi tempat berlangsungnya pertandingan telah terjual habis sejak beberapa bulan lalu. Antusiasme yang tinggi dari supporter membuat atmosfer pertandingan diprediksi akan sangat meriah. Titor juga menyebut bahwa pemain FCSB yang berpotensi memberikan ancaman bagi lini pertahanan United, Daniel Birligea, dianggap sebagai salah satu pemain kunci. Meskipun performanya belakangan ini tidak terlalu tajam karena gagal mencetak gol dalam beberapa pertandingan terakhir. Ruben Amorim menyebut perjalanannya di Manchester United sejauh ini seperti dua sisi mata uang. Meski menghadapi kesulitan, Amorim menikmatinya.
Amorim ditunjuk sebagai manajer baru MU pada November lalu menggantikan Erik ten Hag yang dipecat. Sejauh ini perjalanan MU bersama Amorim bak roller coaster. Amorim mendapatkan 6 kekalahan dalam 11 laga pertamanya di Premier League bersama MU, yang sekaligus jadi starter buruk untuk manajer setan merah sejak 1932. Secara keseluruhan pelatih asal Portugal itu sudah memimpin MU dalam 17 laga dan mencatatkan 7 kemenangan, 3 hasil seri, 7 kali kalah. Ditanya soal beberapa bulan terakhir di MU jadi yang paling intens dalam karirnya, Amorim membenarkannya. Namun pelatih yang baru saja berulang tahun ke-40 itu menilai juga terasa spesial. Ya, tapi juga yang paling spesial, kata Amorim. Ada dua sisi mata uang. Saya tahu itu. Saya tahu kalau ini akan jadi petualangan yang seru. Saya tahu ini akan sangat sulit karena semua orang tahu kalender yang kami punya dan kurangnya waktu. Kami juga punya gambaran tentang tantangan yang akan kami hadapi. Dan jelas, dengan beberapa kekalahan segalanya menjadi lebih rumit, kata Amorim. Manchester United akhirnya menjadi tim yang sibuk dengan kurang dari 1 minggu tersisa di bursa transfer musim dingin ini. Manchester United telah melepas Antony ke Real Betis dengan status pinjaman hingga akhir musim. Klub Liga Spanyol itu kini berniat untuk mendatangkan pemain MU lainnya. Tyrell Malacia menjadi pemain setan merah lain yang diincar oleh Real Betis menjelang akhir bursa transfer. Daily Mail mengklaim bahwa Antony akan segera berbagi ruang ganti dengan rekan setimnya itu. Betis adalah satu dari beberapa klub yang mempertimbangkan langkah untuk merekrut Malacia bulan ini. Malacia menghabiskan 500 hari di pinggir lapangan sebelum kembali ke lapangan pada bulan Desember. Sang bek kiri telah tampil 7 kali untuk setan merah musim ini, termasuk 5 kali sebagai starter. Menurut media Belanda Football International, Malacia dapat pergi dengan status pinjaman bulan ini. Laporan tersebut mengklaim Malacia akan dipinjamkan dalam waktu singkat dengan banyaknya peminat. Laporan yang sama mengklaim klub-klub dari liga-liga top Eropa sedang mengantri untuk merekrutnya. Kabarnya hanya tinggal menunggu waktu saja sampai mantan bek kiri Feyenoord itu hengkang dari Old Trafford. Juventus disebut-sebut juga sebagai salah satu klub yang menunjukkan ketertarikan kepada Tyrell Malacia awal bulan ini. Sementara itu, Malacia juga diyakini menjadi incaran pelatih Leicester City, Ruud van Nistelrooy. Marcus Rashford harus menunjukkan perubahan sebelum kembali bermain untuk Manchester United, menurut pelatih kepala Ruben Amorim. Pelatih asal Portugal itu menegaskan bahwa standar tim harus dipatuhi oleh semua pemain, termasuk Marcus Rashford. Amorim menegaskan bahwa tidak ada pemain yang akan dimainkan jika tidak memenuhi standar yang ditetapkan. Meski mengakui bakat besar Marcus Rashford, pelatih itu menekankan bahwa semua pemain harus memberikan yang terbaik untuk tim. Rashford yang telah mencetak 138 gol dalam 426 penampilan untuk United sejak debutnya pada tahun 2016, diharapkan bisa kembali memberikan kontribusi besar. Namun Amorim menegaskan bahwa pemain tersebut harus menunjukkan komitmen dan perubahan sikap terlebih dahulu. Pelatih itu juga menegaskan bahwa keputusannya tidak bersikap formal. Hal ini menunjukkan bahwa standar tim menjadi prioritas utama, terlepas dari nama besar atau reputasi si pemain. Spekulasi mengenai masa depan Rashford semakin menguat setelah dia tidak dimasukkan dalam skuad Liga Eropa. Meski telah berlatih di Carrington pada Rabu pagi, pemain internasional Inggris itu tetap tidak dipilih untuk pertandingan melawan FCSB. Amorim sebelumnya bahkan menyatakan bahwa dia lebih memilih memainkan pelatih kiper berusia 63 tahun daripada pemain yang tidak memenuhi standarnya. Pernyataan ini semakin mempertegas bahwa Rashford harus bekerja keras jika ingin kembali mendapatkan tempat di tim utama. Manchester City berhasil lolos ke babak knockout Liga Champions meskipun harus melalui drama yang mendebarkan pada laga terakhir fase grup melawan Klub Brugge. Tim besutan Pep Guardiola itu menang 3-1. Namun, Guardiola mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap format baru Liga Champions. "Saya tidak suka format baru ini karena kami sangat menderita," ungkap Guardiola. "Kami berada di ambang eliminasi, 45 menit lagi untuk keluar. Ini adalah pelajaran luar biasa bagi saya dan para pemain bahwa tidak ada yang bisa dianggap remeh."
Dengan lolos ke babak knockout, Manchester City akan menghadapi salah satu dari Bayern Munchen atau Real Madrid. Meskipun performa mereka musim ini belum menunjukkan hasil yang meyakinkan, Guardiola optimistis timnya akan lebih baik daripada fase berikutnya.